Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bilangan bulat. Bagaimana bilangan bulat itu? Sebagai contoh, tentunya kalian sudah tahu mengenai suhu suatu daerah tertentu, misalnya daerah tropis dengan daerah dingin yang ekstrim itu berbeda. Kalau daerah tropis, suhu terendahnya bisa mencapai 19 derajat Celcius. Nah, kalau daerah dingin yang ekstrim atau daerah kutub, itu terendahnya 0 derajat Celcius atau bisa juga di bawahnya yang dikatakan negatif. Nah, di sini ada dua bilangan positif, ada dua bilangan, yaitu bilangan positif dan negatif. Sebelum kita lanjut, saya akan bacakan dulu tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada kali ini. 3.1 yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu mengenal bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Yang kompetensi dasar 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu menyelesaikan masalah proyek sehari-hari yang berkaitan dengan membandingkan beberapa bilangan pecahan. Nantinya setelah video ini selesai, Bapak harapkan tujuan saya, kalian bisa mengenal bilangan bulat dengan benar. Yang kedua, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dengan tepat. Nah, bagaimana bilangan bulat itu? Kalian coba lihat pada garis bilangan berikut. Garis bilangan ini tanda panah di sebelah kiri dan sebelah kanan itu menunjukkan ketidakterhinggaan. Yang saya gambarkan di sini sebuah perwakilan, cuma beberapa titik. Kalau misalnya kalian buat lebih panjang lagi ke kanan ataupun ke kiri, itu sekehendak kalian. Sampai misalnya saya taruh angka 1 di sini, 2, 3 dan 4. Semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 dan seterusnya ke sini. Itu kalau di SD kalian sudah mengenal bahwa ini dinamakan bilangan asli. Yaitu bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau dimulai dari 0 itu dinamakan bilangan cacah. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu bilangan cacah. Nah, kalau bilangannya terdiri dari bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu dinamakan bilangan bulat. Nah, sekarang kalian sudah sedikit tahu tentang bilangan bulat, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan 0, kemudian bilangan negatif dan bilangan positif. Nah, sekarang bagaimana cara membandingkan suatu bilangan dengan bilangan lainnya? Saya buatkan garis bilangan lagi di sini yang agak panjang dengan angka yang lebih banyak. Misal kalau 4 dengan 7 itu lebih besar atau lebih kecil. Kalian lihat di sini, titik 4 itu di sini, kemudian titik 7 di sini. Nah, dapat kalian lihat 7 itu terletak di sebelah kanannya 4, maka dikatakan 4 ini lebih kecil dari 7. Bisa saya kasih tanda bahwa 4 lebih kecil dari 7. Kalau misalnya contoh kedua, min 6 dan 2. Min 6 itu di sini, kemudian 2 di sini. Ternyata dapat kalian lihat bahwa 2 itu terletak di sebelah kanannya min 6.
sehingga dikatakan min 6 itu lebih kecil dari 2. Nah, kalau misalnya 0 dengan min 3, titik 0 di sini, titik min 3-nya di sini. Nah, sepertinya itu harusnya itu min 3 dulu baru 0 kalau diurutkan. Min 3 dulu baru 0, sehingga dikatakan min 3 itu lebih kecil dari 0. Atau juga bisa dituliskan atau dikatakan 0 itu lebih besar dari min 3. Ini juga bernilai benar. Nah, ini untuk membandingkan dua buah bilangan. Bagaimana kalau lebih? Nah, contoh misalnya ada soal membandingkan bilangan berikut dengan memberikan tanda memberi tanda lebih kecil atau lebih besar. Sini nomor 1 soalnya terdiri dari angka 8, min 5, min 1. Nah, kalau lihat dari garis bilangan di sini 8, min 5, min 1. Nah, sepertinya kalau diurutkan itu harusnya min 5 dulu, min 1 baru 8. Itu juga soal nomor 2, min 6, 0, min 2. Min 6, 0, min 2. Oh, berarti min 6 dulu, baru setelah itu min 2, baru 0. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa min 5 itu lebih kecil dari min 1, min 1 lebih kecil dari 8. Begitu juga min 6 itu lebih kecil dari min 2, min 2 itu lebih kecil dari 0. Atau ekuivalen atau bisa bernilai juga bahwa 8 itu lebih besar min 1, lebih besar dari min 5. 0 lebih besar dari min 2, lebih besar dari min 6. Dapat kalian lihat di sini 8 kalau kita balik sini akan menjadi tandanya lebih besar. Nah, sampai di sini kalian mungkin sudah paham atau mungkin kurang paham. Nah, apabila kalian kurang paham, kalian bisa pelajari di bukunya untuk mendalami materi tersebut. Dan mungkin sebagai agar kalian itu lebih mengerti, kalian bisa coba mengerjakan soal-soal yang ada di buku tersebut yang terdapat di buku paket yang telah kalian pinjam di perpustakaan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal ada contoh, tentukan dua suku berikutnya dari pola bilangan berikut 3, 7, 15, 31. Nah, di sini sepertinya aturannya tidak hanya menambah dari suku pertama, itu ternyata suku keduanya diperoleh dengan cara suku pertama kali 2, 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. 7 kali 2, 14, tambah 1, 15. 15 kali 2, 30, tambah 1, 31. Berarti suku selanjutnya 31 kali 2 ditambah 1, berarti 63. Begitu juga selanjutnya, berarti setelah 63 kali 2 ditambah 1, nilainya adalah 127. Nah, dari beberapa contoh pola bilangan berikut, mungkin kalian itu sudah sedikit paham mengenai pola-pola bilangan, dan masih banyak model pola-pola bilangan yang mana aturannya itu bermacam-macam.
Saya harapkan kalian semua sudah paham dan mengerti. Dan untuk lebih pahamnya, kalian bisa baca atau pelajari di soal-soal buku paket yang telah kalian pinjam di perpustakaan. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.